Om Swastiastu. Tabe selamat ningku nelatai. Salam sahujud karena melepang. Perkenalkan, nama saya Ripo, NIM 2000001, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Carya, semester 5, kelas B, mata kuliah Pepimpinan Hindu. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil materi rangkuman saya dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Yang pertama adalah pertemuan ke-9, yaitu sifat-sifat guru rupaka. Guru rupaka adalah seorang guru mengajarkan di dalam kelas ataupun di luar kelas, contohnya di rumah tangga. Nah, saya akan menyampaikan yaitu di dalam kelas, ketika contohnya seperti saya mengajarkan di dalam kelas, yaitu menyampaikan materi tentang pendidikan agama Hindu, tentang ajaran agama Hindu, ritual dan segala macam. Nah, ketika saya pulang dari sekolah dan saya sebagai kepala keluarga di rumah, contohnya itu guru rupaka adalah menasehati dan rumah tangga dan menasehati anak-anak didik di dalam rumah dan selalu memberikan motivasi inspirasi yang lebih baik lagi. Baik, kita lanjutkan yang pertemuan ke berikut, yaitu tentang ajaran pimpinan. Nah, di sini saya akan mengambilkan yaitu ajaran pimpinan kitab Hindu. Nah, itu adalah pimpinan adalah mengayomi dan melindungi rakyat dan dalam kekuasaannya membentukkan generasi yang kuat, melintarkan dan memiliki kemampuan untuk dipimpin serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat Hindu dinamis, kondusif dan konstruktif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berdeban sesuai dengan cita-cita leluhur ajaran kitab suci, merupakan tugas pokok, kewajiban dan fungsi pimpinan Hindu kini dan mendatang, merupakan suatu kewajiban dari seorang pemimpin yang telah mendapatkan penguasaan untuk melindungi dan menatakan seluruh kehidupan menjadi baik. Nah, kehidupan masyarakat Hindu yang modern ialah sebuah kehidupan yang dinamis dan konstruktif. Pemimpin merupakan seorang yang menggunakan kemampuannya, sikap, nalurinya, dan kepribadiannya. Kepribadiannya contohnya seperti kita pembicaraan, kesopan santunan, keperlakuan, itu adalah kepribadian. Keahlian kita, cara menyampaikan materi, inspirasi, motivasi, nah itu adalah kepribadian untuk menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, lanjut, yaitu dalam pelaksanaan tugas setiap pemimpin memiliki ciri khas atau gaya karakteristiknya. Nah, itu ciri gaya adalah cara kita menyampaikan contoh drama wacana atau menyampaikan materi-materi, itu adalah yang satu sama yang lain. Nah, dikarenakan sifat kepribadian setiap pemimpin berbeda. Nah, contohnya seperti pola pikir yang berbeda, kepribadian yang berbeda, dan sikapnya berbeda. Itulah kepribadian yang dipimpin yang berbeda-beda. Lanjut pertemuan yang berikut, yaitu saya mengambilkan kemarin, yaitu tentang kasus Ahmad Yatengli, Bupati Katingan pada tahun 2018. Nah, di sini saya akan mengambilkan yaitu kasus permasalahannya, yaitu tentang dana ABBD. Nah, yaitu Ahmad Yatengli dikasuskan yaitu minimal penjara 10 tahun atau 12 tahun. Nah, terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar 6,5 miliar jika terdakwa tidak membayarkan uang pengganti dalam waktu lama 1 bulan dan sudah keputusan pengadilan diperdulikan kekuatan hukum tetap. Nah, kasus Ahmad Yatengli Bupati Katingan termasuk yaitu Brumi Brata dan Surya Brata Paruna Brata. Nah, saya akan mengambilkan kemarin yaitu tentang Bumi Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki setiap sifat-sifat utama dari
bumi, yaitu tangguh menjadi landasan, berbijak, dan memberikan segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Lanjut yang pertemuan ke berikutnya, yaitu saya akan mengambil ke kemarin, yaitu tentang Sri Ramayana. Sri Ramayana lahir dari Dewa Wisnu, munculnya di hadapan ayahnya Dasta, Raja Koslola, dan setelah Dewa mengirimkan Wisnu ke dunia untuk menemukan secara mengalah Raja Iblis, Rahwana. Wisnu memberikan Raja sepenci nektar. Dasrata memberikan setengah kepada istrinya ketika dia hamil. Setelah menemukan nektar, anak dia lahir, sebagian adalah dewa. Nah, lanjut ya, ceritanya tentang saudara laki-laki Ramayana, Lasmana, dan pelayanan yang setia. Hanuman melakukan sejumlah pertualangan untuk membunuh si setan. Akhirnya Ramayana ketemu dengan Raja Jakaka dari Ipenda yang menerimakan sebagai tamu. Nah, sementara di sana Ramayana ketemu dengan putri cantik Raja Sinta yang berjanjikan akan menikahi pria dimanapun. Dewa Siwa, Dewa Ramayana, yang jatuh cinta dengan Sita, yang bertekad untuk menemukan kesayangannya dan menikahi Sinta. Dia akan mengambilkan bunsur pematah yang menjadi dua. Nah, ketika di saat sana bagi Ramayana naik takhta sebagai raja di Yodha, di ibu kota kerajaan Sokala, dan menemukan permasalahan Matrayana dan pelayanan bungkuk dari ibu almarhum Rama menjadikan cemburu pada dan membuatkan ibu tirinya Kaikeyi mendatangi Kaikeyi menyakini Raja Dasarata untuk menempatkan Brahmata putra di atas tahta Ramayana. Dikirimkan ke pengusirangan selama 14 tahun. Nah, pada akhirnya 14 tahun Brahmata yang percaya bahwa dia adil apa yang terjadi pada Rama dan rela turun tahta dan mengizinkan Rama naik ke tahta. Setelah ini Rama akhirnya membunuh Raja Iblis Ratwana, penguasa Lapka, karena telah menculikkan istri Ramayana, yaitu Sinta. Nah, itulah ceritanya. Mereka akan pulang dan ke tempat tahta mereka, tempat semula, yaitu Ramayana. Baik, kita akan melanjutkan, yaitu pertemuan ke berikut tentang Dana. Dana dipimpin hendaknya melaksanakan sandang pangan, pendidikan, serta papan digunakan menunjangkan kesejahteraan, kemakmuran dalam rakyat, serta memberikan penghargaan bagi warga yang berprestasi atau memberikan upaya gaji dan bagi para pekerja sebagai balasan jasa dari pekerjaan yang dibebankan suatu dengan peraturan yang dilakukan agar dapat mencukupi kehidupan keluarga. Nah, Dana yaitu tentang sandang. Lanjut, yaitu saya akan menjelaskan tentang sandang, pangan, papan, dan lain-lainnya. Yaitu sandang secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sandang diartikan sebagai bahan pakaian. Jika diberikan penjelasannya lebih lanjut jauh mengenai kebutuhan manusia, maka artinya sesungguhnya adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sandang memiliki peran penting dalam pertahanan hidup dari cuaca panas dan dingin. Pakaianlah digunakan untuk melindungi tubuh manusia. Sebagai contoh,
kita dapat melihatkan kehidupan di sekitar kita. Pegunungan dan masyarakat mayoritaskan menggunakan pakaian berbahan tebal untuk bisa bertahan melawankan suhu dingin, sedangkan di daerah pasir pantai pendudukan lebih banyak memakaikan baju berbahan tipis agar tidak kepanasan. Lanjut, yaitu saya akan menjelaskan tentang pangan lagi. Nah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pangan dianggap sebagai komponen kebutuhan yang paling dibutuhkan dalam manusia untuk dihidup. Menurut KKBBI, pangan diartikan sebagai makanan. Nah, namun jika dijelaskan dari jauh, maka pangan bukan hanya berarti makanan. Namun jika diminum dan konsumsi setiap hari oleh manusia, kebutuhan ini tidak boleh tidak dipenuhi karena bisa menyebabkan kematian. Saat ini dapat melihatkan contoh kebutuhan pangan. Nah, saya akan membutuhkan dari bantuan sembako dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak dapatkan memenuhinya secara tidak langsung. Pihak pemberi setelah melihatkan betapa pentingnya dan dipengaruhinya pangan di dalam hidup manusia. Lanjut. Nah, yaitu menjelaskan tentang papan lagi. Nah, papan dari zaman dahulu sehingga sekarang, papan dalam KBBI artinya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kita sekarang ataupun dari zaman-zaman dahulu sehingga dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, melalui zaman bersejarah di mana manusia bersifatkan modern dari hidup menetapkan di suatu tempat, seiring perkembangan mereka sadar dari pertahanan di lokasi tertentu. Alasannya sudah bertentu untuk melindungi diri dari serangan pihak lain ataupun predator. Nah, tempat tinggal yang tadinya hanya membuatkan lokasi kini menjadi lebih fokus lagi diartikan rumah. Nah, manusia kini bisa hidup bersama keluarga dari melindungi saudara-saudaranya dari suhu, kedinginan, dan kepanasan yang ada. Pentingnya papan dalam kehidupan manusia bercermin melalui perumahan murah yang disubsidi pemerintah berkat harganya yang tidak terlalu tinggi. Manusia dapat memudahkan untuk bisa mendapatkan kebutuhan tersebut. Nah, di situ yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Itu adalah saya menyampaikan hasil komen saya dari satu yang pertemuan tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya rangkaikan, dan sudah saya menyampaikan hasil video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, dan akhir kata, kalau ada kesalahan ataupun yang tutur kata dari video yang saya jelaskan, saya akan mengakhiri Rama Santi. Om Santi Santi Santi, Om Sahi Sahi.